Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinih. Falillahil hamdu ala ma an'ama bihi min hidayatih. Wassalatu wassalamu ala khairil insani nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat perbuatan yang baik. Mereka saling peduli di dalam meneguhkan kebenaran dan saling peduli di dalam kesabaran. Surat Al-Asri, surat 103 ayat 1 sampai 3. Hadirin jamaah salat Jumat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, pujian untuk Allah atas berbagai nikmat, kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bertakwa, berhati-hati, tidak lalai, lengah dalam hidup yang sejenak yang berharga ini. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, surat 65 ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa saja yang berhati-hati terhadap petunjuk Allah Ta'ala, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tiada dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah Ta'ala membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Jamaah salat Jumat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, Syekh Sya'rawi menyatakan, wa rizquhu wa man tafa bihil insan, dan seterusnya. Kita dalam hidup bergulat dalam masalah rezeki. Hanya terkadang fikiran kita tidak adil. Rezeki selalu kita sempitkan pada materi. Syekh Sya'rawi seperti yang saya bacakan tadi, terjemahannya menjelaskan, rezeki adalah perkara yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Meskipun mayoritas orang hanya melihat rezeki hanya bersifat materi, seperti uang, tanah, makanan, pakaian, namun pada hakikatnya rezeki merupakan kumpulan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan, termasuk yang berupa materi atau non-materi. Ulama menegaskan kepada kita bahwa rezeki itu mencakup seluruhnya. Mengikuti pengertian ini seharusnya kita faham bahwa rezeki tidaklah harus berupa harta benda saja. Bahwa harta benda adalah rezeki, ya, itu tidak ditolak. Tetapi sayang, kesalahan pengertian inilah sehingga membuat kita terjebak dalam keinginan yang tidak ada akhir. Hal inilah menyebabkan kita selalu merasa kurang. Padahal dalam surat Hud surat 11 ayat 6 Allah telah menegaskan, terjemahannya, tidak satu pun makhluk hidup di atas bumi melainkan rezekinya menjadi tanggung jawab Allah Ta'ala. Ayat ini menegaskan jaminan Allah terhadap rezeki siapapun dimanapun dia berada, sesuai dengan porsinya. Itu dari pihak Allah. Sementara dari pihak kita sebagai manusia, yang diperlukan adalah upaya berbenah diri. Antara lain, pertama, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai manusia yang bertuhan, mari sama-sama kita bersyukur atas semua hal yang ada pada kita saat ini. Perbaharui terus-menerus rasa syukur itu, meskipun kadang terasa ada hal yang kurang nyaman yang kita alami. Karena tidak jarang ada sisi baik dari sesuatu yang kita rasa tidak pas itu. Kedua,
meyakini sepenuhnya jaminan rezeki sesuai porsi pada waktu, tempat, dan situasi tertentu, tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, berusaha sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal dan berhemat dalam penggunaannya. Jamaah hati-hati dengan mengatakan mencari yang haram pun susah, apalagi yang halal. Kalimat ini kalau kita lihat secara serius, seakan-akan genderang perang melawan Allah Ta'ala. Seakan-akan jamaah, mengapa? Bukankah yang menyuruh kita mencari yang halal adalah Allah Ta'ala? Masukkah di akal kita ketika Allah menyuruh kita mencari yang halal tapi Allah tidak menyediakannya? Itu secara akal yang sehat tidak mungkin jamaah. Kalimat itu hati-hati, usahalah kita untuk mencari yang halal. Keempat, menjaga pola hidup sederhana dan meningkatkan sedekah. Kesederhanaan menjadi salah satu kunci ketenangan, karena tidak akan mudah risau terhadap pencapaian orang lain. Orang lain dengan rezekinya, kita dengan rezeki kita pula. Yang sulit apabila kita mengukur kesenangan kita dengan kesenangan orang lain. Apabila kita mengukur rezeki kita dengan rezeki orang lain, padahal masing-masing ada rezekinya. Apalagi kalau kesederhanaan itu ditambah dengan bersedekah, tentu hal ini akan menjadikan rezeki kita berkah dan bermanfaat bagi sesama. Sedekah adalah bahagian daripada hidup kita, semestinya begitu jamaah. Sebab dengan kita memberi kepada orang lain, itu ada kenikmatan di dalamnya. Tidak bisa memberi banyak, berilah sedikit. Tidak bisa memberi sedikit, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Tapi jujurlah jamaah, ketika ada banyak, jangan berlagak sebagai sedikit. Kelima, dari kita tetaplah berdoa. Sebab berdoa adalah lambang kehambaan orang beriman. Doa merupakan perhubungan manusia dengan Tuhan. Dengan doa kita mengharap keberkatan rezeki. Dengan rezeki dan seluruh nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang berguna. Nabi Muhammad SAW melalui Abdullah bin Umar mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seolah engkau hidup selamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah engkau mati esok hari. Sabda tersebut menekankan pentingnya dunia dan akhirat. Dunia tidak dilupakan, akhirat tidak diabaikan. Ambil bagian dalam kehidupan dunia yang berguna untuk kepentingan dan kelangsungan hidup di akhirat. Rezeki berkat adalah rezeki yang dapat dijadikan sarana, alat, dan perantara untuk kemudahan dan kelancaran hidup di panggung akhirat. Keberkatan rezeki ditandai dengan itu jamaah, yang secara zahir rezeki berkat itu memudahkan kita untuk berbuat baik sementara hidup ini. Semoga khutbah ini memberikan manfaat untuk kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.